Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup yang kita jalani. Walaupun kita tidak tahu dan memang kita tidak perlu tahu tentang semua itu. Tapi yang pasti yang kita tahu, Tuhan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Firman Tuhan hari ini dengan tema Tuhanlah perlindungan dan keselamatan kita, yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-46 ayat 2, 3, dan 8. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat yang ke-8, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, pandemi COVID-19 yang sedang mewabah secara global hari-hari ini, dan penyebarannya pun terjadi secara cepat dan masif, ini menimbulkan beragam sikap, beragam pendapat, dan perasaan di kalangan masyarakat. Sejak munculnya COVID-19 ini, banyak berseliuran statement, caption, bahkan meme-meme di media sosial. Kontennya ada yang membangun, tapi juga ada yang membuat orang cemas, membuat orang takut. Ada juga caption itu terlihat lucu, tapi pesan yang disampaikan memang benar adanya. Seperti misalnya disuruh ibadah online saja pada ribut, padahal kalau sedang ibadah di gereja biasanya juga pada online. Jadi ada orang yang protes dan tidak setuju ibadah diadakan secara online. Padahal orang yang tidak setuju itu, orang yang protes itu, jangan-jangan juga ia main game ketika ada di dalam gereja. Kemudian ada statement, bersatu kita mati, bercerai kita selamat. Biasanya kan kita dengar, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi situasi yang kita hadapi sekarang ini tidak normal, tidak seperti biasa. Ada virus corona yang begitu mengerikan dan mengancam kehidupan. Bersatu kita mati, bercerai kita selamat. Maksudnya kalau kita kumpul di satu tempat dalam keramaian, potensi penyebaran virus itu sangat besar dan bisa terjangkiti. Sementara kalau kita di rumah atau membatasi diri untuk tidak bersentuhan, untuk menjaga jarak, physical distancing, kita akan aman dan kita akan selamat dari ancaman virus yang ada ini. Kemudian ada statement juga, hari-hari ini kita semua dihimbau untuk tinggal di rumah. Tapi ingat, tinggal di rumah jangan lupa pakai masker. Kenapa? Oh, ternyata kalau orang banyak di rumah, itu artinya orang akan banyak makan di rumah. Maka supaya jangan banyak makan, maka harus pakai masker. Ternyata itu maksudnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi COVID-19 ini janganlah kita anggap remeh, kita anggap masa bodoh. Tapi mari kita sikapi dengan berhikmat dan mawas diri. Karena virus ini cukup berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Sebab penyebarannya dan pergerakannya begitu cepat dan kita tidak tahu pergerakannya seperti apa. Akan tetapi jangan juga disikapi dengan paranoid. Dalam artian kita takut secara berlebihan. Kita fokus memikirkan virus itu seakan-akan kita sedang menunggu giliran kita. Seakan-akan virus akan datang menyerang kehidupan kita. Janganlah kiranya demikian. Rasa cemas dan takut itu pasti ada. Itu manusiawi. Tapi saudara-saudaraku sebagai orang percaya,
mari kita kelola ketakutan itu. Mari kita akan lenyapkan ketakutan dan kecemasan itu dengan tetap percaya pada kuasa dan pada perlindungan Tuhan. Tetap percaya pada kuasa firman Tuhan yang akan menghibur, menguatkan kita. Sebab di dalamnya berkata bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kita yang sejati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, janganlah fokus memikirkan virus ini. Karena itu akan menguras energi kita. Ketakutan, kecemasan kita akan menguras imun, kekebalan tubuh kita. Alkitab berkata dalam Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-25, dia berkata di sana, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Dalam Amsal 24 ayat 10 sana dikatakan, jika engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Terjemahan lain berkata, jika kamu lemah pada hari kesukaran, kecillah kekuatanmu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas di sana dikatakan, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Saudara-saudaraku, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang positif untuk dirimu, untuk keluargamu. Jangan berhenti berharap untuk apa yang sudah kita rancangkan. Karena badai ini pasti berlalu. Jangan karena badai ini ada, kemudian kita merasa semua sudah tidak berarti, semua akan lenyap. Janganlah kiranya demikian. Tetaplah berharap bahwa di tengah-tengah keadaan yang sukar ini, Allah pun turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Haleluya. Anak-anak sekolah, pikirkanlah pelajaranmu dan raih impianmu. Engkau tidak perlu memikirkan COVID-19 ini. Selama kita berada di rumah, kita akan aman. Kemudian anak-anak muda, pikirkan pekerjaanmu. Pikirkan impian-impianmu untuk apa yang engkau kerjakan di depan. Misalnya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pikirkan itu. Atau rencana-rencana untuk berkeluarga dan seterusnya, pikirkan itu. Itu penting, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 2 minggu ini kita di lockdown untuk tidak ibadah di gereja. Dan kita tidak tahu hingga sampai kapan keadaan seperti ini. Melihat situasi yang ada, rasa-rasanya Paskah pun tidak mungkin bisa kita rayakan di gereja, kita rayakan secara bersama-sama. Biarlah semua kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Sebagai manusia, sebagai anak bangsa, kita tetap ikuti perkembangan-perkembangan yang ada, himbauan-himbauan dari pemerintah, tetap lakukan itu, karena semua itu berguna dan baik untuk kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memahami dan merenungkan 2 hal terkait dengan situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Yang pertama, ibadah di gereja hari-hari ini di lockdown. Tapi bukan berarti ibadah di rumah pun di lockdown juga. Janganlah kiranya demikian. Tetaplah adakan ibadah di rumah masing-masing. Tetap ajak semua keluarga untuk memuji dan menyembah Tuhan agar kita beroleh kekuatan. Mari kita melihat satu kisah di dalam Alkitab bahwa Tuhan pun pernah melockdown bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir. Dalam kitab Keluaran pasal 22, Tuhan menyuruh semua orang Israel untuk tinggal di rumah. Untuk tinggal di rumah. Ini adalah perintah Tuhan. Untuk apa mereka tinggal di rumah? Ternyata bahwa akan ada pemusnah yang akan datang. Itulah yang akan datang ke wilayah Mesir pada malam hari. Itulah sebabnya orang Israel disuruh tinggal di rumah. Dan kemudian Tuhan menyuruh mereka untuk mengambil domba
memotong domba itu, kemudian darahnya disapukan ke ambang atas dan tiang-tiang pintu seluruh rumah orang-orang Israel. Pada malam hari kemudian mereka beribadah, merayakan makan daging. Saudaraku, ini yang pernah terjadi pada waktu orang Israel berada di Mesir. Dan orang Israel selamat dari pemusnah, dari tulah yang datang di seluruh Mesir pada waktu itu. Saudaraku, maknai situasi genting hari-hari ini dengan serius. Pemusnah virus corona sedang menyerang seluruh dunia. Beribadahlah di rumah bersama dengan seisi rumah. Sapukanlah darah anak domba itu di ambang atas dan tiang-tiang pintu rumah kita. Artinya berdoalah, minta darah Yesus untuk membentengi rumah kita, untuk membentengi seluruh anggota keluarga kita, agar kita terhindar dari virus ini. Haleluya. Kemudian saudara-saudara, maknai situasi ini di mana karena virus corona ini memaksa kita untuk tinggal di rumah sebagai simulasi untuk persiapan di dalam menghadapi sebuah keadaan ketika terjadi bagi orang-orang Kristen suatu saat. Kita tidak tahu di masa-masa mendatang ada aniaya terhadap kita, kita dipaksa, kita dilarang untuk beribadah di gereja. Lalu apakah kita los dan tidak beribadah lagi? Saudara harus tetap beribadah. Karena gedung itu adalah tempat. Gedung gereja itu hanya tempat. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah diri kita. Oleh sebabnya situasi virus corona ini di mana kita tidak bisa beribadah di gereja, ini seperti simulasi untuk latihan mempersiapkan sebuah keadaan ketika terjadi bagi orang-orang percaya. Kita tidak bisa beribadah di gereja, kita tetap masih bisa beribadah di rumah masing-masing. Kita sudah terlatih, kita sudah terbiasa. Dan saudara, inilah yang terjadi, yang kita alami dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, hal apa yang kita pahami dan renungkan? Yang kedua adalah musuh yang kita hadapi hari-hari ini adalah musuh yang tidak kelihatan. Virus tidak kelihatan, tapi mengancam kehidupan. Oleh karena musuh kita yang tidak dapat kita lihat, maka senjata kita untuk menghadapinya pun haruslah dengan senjata yang tidak kelihatan. Bukan senjata fisik. Saudara, apa itu? Hikmat. Kita minta hikmat Tuhan. Hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan yang datang menerpa kehidupan kita. Virus ini adalah masalah. Kita memerlukan hikmat, karena hikmatlah yang akan menuntun dan mengarahkan langkah-langkah dan tindakan-tindakan kita. Amsal 22 ayat 9, dia katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saudaraku, kalau kita sudah tahu virus sedang mewabah, dan pemerintah sudah menganjurkan untuk stay di rumah, tapi kita dengan sengaja pergi atau kita anggap masa bodoh, itu namanya tidak berhikmat. Tinggal di rumah, menjaga jarak, physical distancing, ini adalah perwujudan dari hikmat itu. Ketika kita melakukannya, maka kita akan selamat dari ancaman virus ini. Kemudian senjata yang lain, akal budi.
Saudara, manusia memiliki akal budi. Ketika kita melihat situasi di mana virus ini memaksa kita untuk cuci tangan, untuk memakai masker, untuk menjaga kesehatan, untuk makan makanan yang bergizi, hikmat itu akan memerintah, mendorong kita untuk melakukan hal-hal, untuk upaya-upaya supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap selamat. Jadi kalau akal budi masih berfungsi dalam diri kita, kita akan melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik untuk keselamatan diri kita. Kemudian senjata kita yang lain adalah iman dan pengharapan. Hari-hari ini iman kita harus dibangun supaya kita kuat berdiri di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Kita harus punya pengharapan kepada Tuhan bahwa keadaan ini tidak untuk selamanya demikian. Tuhan izinkan untuk sedemikian waktu. Tapi percayalah bahwa virus ini pasti berlalu. Itulah sebabnya tetaplah berpengharapan. Tetaplah berpegang teguh kepada Dia, bahwa Tuhanlah penolong dan penyelamat kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita mengalami situasi yang sukar, tetapi tetaplah percaya pada pertolongan Tuhan. Tetaplah semangat dan tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Amin.